Ayo jujur. 2 minggu terakhir di pernikahan kita, apa yang kita diskusikan berdua di tempat tidur? Penting, saudara. Itu nilai keluarga kita. Nah, kembali ke uang. Uang itu siapa? Jawabannya apa tadi? Setan. Harus berani ngomong itu. Jadi uang itu siapa? Gak usah ragu-ragu kah? Susah bener. Uang itu siapa? Wah, setan. Saudara, jadi uang itu siapa lagi sekali? Setan. Awas menimbun setan banyak-banyak. Nah, supaya setannya nggak terlalu banyak, bagaimana caranya? Ini dia. Diapain? Bagi-bagikan. Tunggu dulu, bagikan apa? Baca lagi ayat ini. Uang itu ikatlah persahabatan dengan menggunakan setan yang tidak jujur itu. Memang kenapa uang itu coba tidak jujur oleh Tuhan Yesus? Karena satu-satunya benda buatan manusia yang paling banyak dipalsu adalah uang. Jadi uang itu nggak pernah jujur karena banyak palsunya. Sudah setan nggak jujur, memang itu. Maka itu saudara sering kumpul nggak jujur, jadi nggak jujur juga. Dan itu terbukti. Gara-gara uang orang jadi berdosa nggak jujur. Uang itu ngeri sekali. Nah, apa itu ikatlah persahabatan? Ini yang hebat. Tidak ada ayat manapun di Alkitab yang mengajarkan, yang memberitahukan uang itu untuk apa. Ternyata satu-satunya ayat yang menuliskan uang itu untuk apa adalah Lukas 16 ayat 9. Lagi sekali, uang itu untuk apa jadinya? Mengikat persahabatan. Apa sih mengikat persahabatan? Jawabannya, penginjilan. Penginjilan terbaik itu dengan menjalin persahabatan, bukan untuk yang lain. Kalau kita bersahabat dengan seseorang, maka kita akan punya teman banyak, dan itu pakai uang. Jadi uang 99% baik manusia di luar maupun manusia di dalam gereja, itu semua sama kata-katanya. Udah tanya, kenapa kamu nabung? Kenapa kamu nyimpan uang? Jawabannya 99% adalah ya untuk jaga-jaga, siapa tahu. Itu artinya apa? Ya, bukan itu, bukan. Bentuknya itu apa? Untuk jaga-jaga, siapa tahu. Itu artinya mengharapkan yang jelek terjadi. Loh, betul tidak? Nah, orang seperti itu kalau mau belanja untuk dirinya, ngitungnya itu lama sekali. Apalagi untuk orang lain, malah nggak keluar sudah. Sebab untuk dirinya sendiri aja begitu. Saudara, saya mau saksi. Bagi yang belum kenal saya, supaya saudara kenal. Istri saya adalah satu-satunya orang yang paling tahu. Dan banyak teman-teman saya hamba Tuhan yang tahu cara saya hidup. Ada beberapa pengusaha, hobi saya itu ngelilingi ATM. Itu hobi saya. Kenapa? Ngecekin duit, ada yang masuk enggak, ada yang masuk enggak. Begitu masuk, langsung. Saudara, saya pernah dapat, sampai kaget, istri juga kaget, 600 juta 3 hari habis, dan gak 1 rupiah pun yang saya pakai. Itu orang heran lihat cara saya hidup. Kenapa? Dengarkan ini. Saya punya prinsip, kalau saya bisa makan untuk diri saya dan istri saya, sekian habisnya, maka saya akan keluarkan paling tidak jumlah yang sama yang kami pakai berdua atau saya pakai sendiri. Saya akan cari orang yang saya harus berkati. Dengar baik-baik, itu cara saya hidup dengan setan-setan itu tadi. Saya ulangi, kalau saya bisa belanja sesuatu untuk diri saya sendiri, maka setelah saya hitung begini pengeluarannya, maka saya akan segera keluarkan jumlah yang sama. Paling tidak, rata-rata pasti lebih. Untuk orang saya harus berkati. Begitu pula kalau saya bisa beli sesuatu, ya barang, atau saya dikasih orang baju atau celana atau jam tangan atau sepatu atau apa saja. Misalnya saya dapat baju 2. Begitu saya sampai rumah, maka 2 baju yang ada saya akan keluarkan. Apa saja yang saya terima. Jadi itu hikmat Roh Kudus saya menginjak setan-setan itu. Saya nggak mau dipengaruhi, diatur oleh mereka. Saya harus ngatur mereka. Ingat, kalau bukan saudara ngatur dia, dia akan ngatur saudara. Jawab iya atau tidak. Itu uang, saudara. Ngeri sekali.
Berapa kali saya diajak orang ke luar negeri, saya dibayari, saya akan berdoa tanya siapa yang saya akan ajak dengan tiket yang sama. Ketika baru-baru menikah, istri saya heran, kok begitu cara kamu hidup? Ya ini yang Tuhan ajarkan dari dulu. Selalu begitu. Jadi kalau saya bisa makan apa, punya apa, saya bisa pergi kemana, saya akan minta Roh Kudus tunjukkan siapa yang saya harus berkati. Maka itu setan-setan itu nggak berani macam-macam dengan saya, karena dia tahu bagaimana cara saya hidup dengan dia. Saya sering berkata pada mereka, kamu kira aku takut kalau nggak ada kamu? Ajak setan itu ngomong begitu. Siapa itu tadi? Loh ayo, siapa itu tadi? Uang. Maka itu seringlah nggak punya duit, itu menang. Ya kok nggak amin lagi? Benar saudara, setan tuh nggak bisa ngalahkan kita. Oke, kita lihat sekarang ayat itu lagi. Apabila uang itu, setan itu tidak dapat menolong kamu lagi. Jawab, apa arti kata itu? Apabila uang yang kita punya yang bisa nolong kita lagi, itu artinya yang punya uang itu bagaimana? Mati. Loh betul nggak? Saudara, ayat ini luar biasa. Coba renungkan, apabila uang itu nggak bisa nolong kamu lagi. Siapa pernah dengar kesaksian orang kaya? Begitu kena serangan sesuatu, panggil helikopter dari Singapura. Sekian puluh juta. Itu belum apa-apanya. Sampai sana mati. Jadi uangnya nggak bisa menolong lagi. Maka itu saya punya jawaban dari pertanyaan umum. Semua orang kalau ditanya gini, kamu kerja untuk apa? Pasti jawabannya untuk hidup. Betul bukan? Itu jawaban semua manusia di dunia. Hari ini saudara akan tahu kebenaran ini. Ternyata salah. Bekerja bukan untuk hidup. Loh, kok bisa? Kalau bekerja untuk hidup, berarti orang itu beranggapan makin kaya orang itu makin panjang umurnya. Karena bekerja untuk hidup. Coba renungkan. Betul tidak? Dengan dia bekerja, dia dapat duit, maka itu dia bisa hidup. Siapa bisa beli nyawa? Supermarket mana yang jual nyawa kiloan? Ayo jawab, ada tidak? Jadi orang kaya mati atau tidak? Mati juga. Maka itu bekerja bukan untuk hidup. Lalu kerja itu untuk apa? Kejadian 2 mengatakan kerja itu karena bertanggung jawab atas hidup. Hidup itu karena Papa di surga. Coba renungkan, saya diajar Roh Kudus untuk mikir ini. Menurut saudara, binatang atau manusia yang lebih sehat? Jawab, binatang atau manusia lebih sehat? Cepat. Binatang, lihat contoh konkret saja. Nggak ada binatang makan apa saja dicuci atau direbus dulu. Dan nggak ada yang mencret. Lihat itu. Siapa lebih sehat? Kita ini sudah direbus, mencret juga. Oke? Binatang itu kehujanan, kepanasan, nggak pernah pilek, saudara. Loh betul, lihat mereka nggak pernah punya atap untuk berteduh, nggak pernah pilek. Kita panas sakit, hujan sakit, repot. Mereka tidak. Ayo, siapa lebih sehat? Nah di situ kita lihat hidup itu anugerah, katakan amin. Tuhan yang menolong kita. Berapa banyak saudara punya teman, air minumnya khusus, yang pakai heksagonal macam-macam lah, mati juga. Suplemennya kayak makan kacang warna-warni gitu, mati juga. Betul? Ya sudah. Jadi uang bukan untuk memperpanjang umur. Simpan firman. Apabila mamon itu tidak bisa menolong kamu lagi, baca kalimat terakhir, maka orang itu diterima di mana? Di kemah abadi. Nah, apa itu kemah abadi? Ayo cepat jawab. Kemah abadi itu mana? Surga. Oke, ayo saya balik sekarang. Jadi orang yang punya uang, tapi bukan untuk disimpan buat jaga-jaga, tapi untuk mengikat persahabatan, yaitu menginjil, saudara, sampai 4 tahun yang lalu. Sekarang sudah enggak lagi. Saya itu hobi beli HP. Sebulan itu bisa 10, bisa 15. Kenapa bisa beli HP? Bukan untuk saya.